sebagai mata aplikasi. Saya ketinggalan. Jadi tripodnya pakai air. Mudah pikir kalau live. Emergency tripod itu. Sering deh gitu aja. Masa tripod itu tiga-tiganya pada hilang gitu. Ketemu. Berarti teknisnya sudah tahu. Iya. Sudah sering. Sudah hafal teknisnya. Ya iman sing kadang arep-arep ngaji melok itu. Kadang sing ngaji kan Pak begini itu pernah satu kali ngaji itu 14.000 itu kan lumayan. Sekarang menurun jadi 4.000 gitu. 5.000 gitu. Bagi-bagi apa ya cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini saya bisa bermuajahah kembali bersama panjenengan semuanya dalam rangka thalabul ilmi, dan alhamdulillah pula saya melihat panjenengan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga tetap sehat walafiat sekeluarga, dilindungi dari bala musibah, dikabulkan hajatnya, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memudahkan rezeki itu Allah. Panjenengan dan saya itu yang nyari rezeki. Yang membagi Allah. Maka kalaupun saya dan panjenengan keliling-keliling nyari tapi gak dapat bagian, ya gak oleh, tiwas capek. Gitu. Maka yang benar itu kalau menurut Al-Hikam, ya menurut cara Al-Hikam, menurut cara Nabi
semua apapun yang ada di urusannya manusia di dunia ini ya harus melalui permohonan dulu baru melangkah, bukan melangkah dulu baru mohon. Iya kalau tepat langkahnya, kalau nggak tepat sehingga muter-muter nggak tepat. Maka kalau panjenengan kalau kita melihat fenomena kejadian di dunia apapun itu, di situ akan kelihatan sekali antara yang memang diberi oleh Allah dengan yang tidak diberi oleh Allah, walaupun apa yang dilakukannya sama, begitu. Ada orang dagangan bubur naik haji, ada guru itu, saya tahu itu ada guru banyak, bahkan guru itu ternyata mobilnya Pajero, luar biasa. Padahal yang jadi dosen itu rumahnya ngontrak, motornya itu bunyi gitu. Artinya bagaimana? Artinya memang pembagiannya Allah. Enggak betul itu. Saya enggak ngarang-ngarang biar kelihatan lucu, enggak. Di sekolahnya mertua itu di Tajinan itu ada guru itu kalau ngajar itu bawa Pajero Sport Super Exit atau Dakar. Wah, keren kata saya. Padahal saya tahu gajinya itu 650.000. Iya. Lalu dia Pak, saya itu gajinya 600 antara 700-an. Itu pun ada yang kadang dibagi 3 bulan sekali. Gitu. Ya namanya itu bagian, ya. Maka dari itu sebelum ngapa-ngapain, mau apa saja yang baik-baik berdoa kepada Allah. Begitu. Jangan pernah mengukur pemberian Allah itu berdasarkan usaha kita, tapi berdasarkan ridhonya Allah. Jadi walaupun jualan kerupuk kayak Pak Udin itu jangan suatu saat tidak mustahil jualan kerupuk keliling ternyata ngeloper itu bawa Pajero. Bukan juga ngerti akhirnya. Lah tapi kalau Allah karep itu tidak mustahil gitu. Karena kita diberitahu oleh Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Idza arada syai'an fala maraddalah. Kalau Allah berkehendak sesuatu, ya tidak ada yang bisa nolak. Jangan pernah kita ini mau mengharapkan sesuatu, melakukan sesuatu dulu sebelum memohon petunjuknya kepada Allah. Kenapa? Yang tahu jalannya Allah. Begitu. Kalau kita punya tauhid itu begitu, ya. Maka kita awali pengajian ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini mustajabah. Terus terang ini tahadzusan binikmah panjenengan itu sudah tak sebut waktu saya tawaf. Di tawaf putaran yang ketiga tak sebut. Ya Allah, semua jamaah saya, semua jamaah ngaji offline online semuanya ya Allah yang berbuat baik kepada kami, Engkau panggil akan sujud di tempat ini. Alhamdulillah kecantol, ini Pak Huda sudah daftar. Semoga kalau bujune, semoga Pak Haji Fadlan juga. Insya Allah 11 Januari saya berangkat lagi. Iya, semoga juga Pak Ruli juga ikut. Ada orang ya, ada. Ya, jadi semoga yang lain juga ikut. Ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ala hadhihi niyah. Dan di semuanya diparingi sehat wal afiat. Dimudahkan rezekinya. Yang punya hutang Allah lunaskan hutangnya. Yang punya cicilan Allah tutupkan cicilannya. Yang punya sakit Allah keluarkan sakitnya dan Allah sembuhkan. Yang punya usaha Allah lancarkan usahanya. Yang punya anak perjaka atau gadis belum berkeluarga Allah pertemukan dengan jodohnya. Yang janda-janda Allah pertemukan dengan jodohnya juga. Yang duda-duda yang masih ingin berkeluarga Allah pertemukan dengan jodohnya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bapak Ibu, tadi kan sudah saya sebutkan di antara intisari Al-Hikam. Nggih. Sebagian daripada kontennya Al-Hikam saya sampaikan.
bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan menurut cara Al-Hikam, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kalian dan saya semuanya kalian katanya Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, tidak bisa tidak punya hakikat, tidak punya kehendak yang esensial, yang hakiki, kecuali apa-apa yang Allah kehendaki. Kecuali apa-apa yang Allah kehendaki. Maka dari itu, cara orang yang beriman di dalam melaksanakan apa saja, di dalam menginginkan dan mengidealkan apa saja, itu datangnya kepada Allah dulu. Begitu nggih. Nah, termasuk Pak Huda ini yang mau berangkat ini, ya nggak boleh punya aku takut, nggak boleh ngapain takut, nggak ada hantu di sini. Gitu boleh ya? Nggak ada hantu. Apalagi tadi sudah ngomong duitnya akeh. Iya, harus itu, harus berangkat. Begitu. Kemudian yang berikutnya, kalau kita ini menggantungkan kepada makhluk, makhluk itu tak bisa berbuat apa-apa. Begitu. Kalaupun makhluk berkehendak, Allah tak berkehendak, maka Allah tidak akan mewujudkannya. Begitu. Nah, malam ini saya tambahkan dengan tematik hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis yang menceritakan tentang yang menceritakan tentang Nabi Adam, ya, ketika bertemu dengan Nabi, atau Nabi bertemu dengan Nabi Adam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu Nabi Adam, ya. Lalu Nabi Adam itu dikelilingi orang, dikelilingi dua kelompok besar. Ya, saya bacakan hadisnya nggih. Panjenengan simak nanti, semoga ini bisa menjadikan hadis yang kita baca ini menjadikan keberkahan buat kita, semakin dekat kepada Allah, semakin menjadi ummatan khairu ummah, umat yang terbaik. Ya, karena kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi temanya malam ini saya buat dua tema. Satu hadis Sahih Bukhari, yaitu hadis ke-3342, dan ulumul Quran tentang dawabit fil makki wal madani. Nah, panjenengan itu kan kalau baca Quran ada makkiyah, ada madani, ada makkiyah, ada madaniyah. Apa itu maksudnya madaniyah? Apa itu maksudnya makkiyah? Pokoknya malam ini ngajinya tak buat akeh. Ganti ruginya kemarin yang saya liburkan. Ibarat ganti rugi begitu, nggih. Ya, ini tentang madaniyah. Kitabnya namanya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ya, ini saya tampilkan. Nah, Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ya. Al-Itqan fi Ulumil Quran. Karyanya Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Nah, kita dari hadis Sahih Bukhari dulu, ya. Isinya tentang apa? Tentang ajaran kita ini berdamai dan bersatu sesama umat manusia. Ya, berdamai dan bersatu sesama umat manusia. Larangan bercerai-berai, larangan tentang berseteru, bermusuhan sesama umat manusia. Nggih. Monggo. Saya awali dengan hadis Sahih Bukhari, bahwa katanya Nabi ketika nyampe falamma jitu ila sama'id dunya, saya potong langsung di sini. Ketika saya datang ke langit dunia, qala Jibril li khazinis sama, Jibril berkata kepada malaikat penjaga langit, ya, iftah, buka. Qala man hada, siapa ini? Qala hada Jibril, ini Jibril. Qala hal ma'aka ahad, Jibril, kamu
kamu sama siapa? Gitu. Qala na'am, ma'i Muhammad. Saya bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ursila ilaih? Qala na'am. Apakah dia memang diutus? Ya. Falamma fataha, ketika malaikat penjaga langit itu membuka pintu. Ini hadis Sahih Bukhari ya. Buka pintu langit, langit dunia maksudnya, langit dunia itu dibuka. Fa'idan rajulun qaidun. Ternyata Nabi Muhammad bertemu dengan siapa? Seorang laki-laki yang duduk santai begini, tapi nggak pegang HP. Ya, nggak sedang WA-an, nggak sedang IG, nggak sedang TikTokan. Iya. Sampun nggih. Terus ala yaminihi aswida. Ternyata laki-laki ini duduk begini. Duduk. Ketika dilihat di kirinya itu oleh Nabi Muhammad, di sebelah kirinya ada kelompok besar. Kelompok manusia yang sangat banyak. Maaf, di sebelah kanan. Wa ala yasarihi aswida. Di sebelah kiri ini kelompok manusia yang sangat banyak. Idza nadhara qibala yaminihi dhahika. Ketika lihat ke kanan, Nabi Adam ternyata. Maaf, yang dimaksud laki-laki ini adalah Nabi Adam. Yang duduk-duduk itu Nabi Adam. Lihat ke kanan, kelompok yang kanan itu, Nabi Adam ketika lihat yang kanan begini, tertawa, tersenyum bahagia. Siapa itu? Anak putune Nabi Adam. Kok begitu, Ustaz? Iya. Ya. Kelompok yang ada di kanan ini adalah orang-orang yang dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran dia menjadi orang-orang yang baik ketika di dunia, tidak berseteru dengan sesama umat manusia, tidak menjadi orang yang maksiat durhaka kepada sesama manusia. Itu. Ketika lihat ke kiri begini, Nabi Adam nangis, baka. Wa idza nadhara qibala yasarihi baka. Ketika melihat ke kiri, Nabi Adam itu nangis. Kenapa? Lihat anak manusia, anak putune itu tukaran. Gara-gara tukaran memutus silaturahim, lalu berikutnya dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Lihat ke kiri, nangis Nabi Adam. Berat bagi Nabi Adam itu, Pak. Kenapa kok berat? Iya. Soalnya kalau kita, maaf ya, misalnya nih gini, kita melihat surah An-Nisa ayat 1 yang sering saya bacakan di sini. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Nah ini ayat Makkiyah namanya. Di surah An-Nisa ayat 1, surah Al-Baqarah ayat 22, surah Al-Hujurat ayat 13. Itu bunyinya ya ayyuhan nasu. Nah, kalau ayat Al-Qur'an bunyinya ayyuhan nasu, itu ciri-ciri ayat tersebut turun apa disebut surat Makkiyah. Gitu nggih? Catat aja dengan kalau biar enggak lupa, kalau pengen tahu ingat terus. Ya. Kalau di Al-Qur'an itu bunyinya ya ayyuhan nasu, berarti ayat tersebut namanya Makkiyah. Kalau ya ayyuhalladzina amanu berarti Madaniyah. Apa artinya Makkiyah, Ustaz? Makkiyah itu adalah ayat atau surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Berarti Nabi masih di Makkah, belum hijrah ke Madinah. Belum hijrah ke Madinah, Nabi diturunin ayat
berarti ayatnya itu namanya ayat Makkiyah. Baik turun ketika Nabi ada di Mekah ataupun di luar Mekah. Yang jelas Nabi belum hijrah ke Madinah. Namanya ayat Makkiyah. Di antara ayat Makkiyah itu adalah isinya mengajak persatuan umat manusia. Jadi kalau di dalam Al-Quran Allah berfirman, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, bahwasanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk bagi semua manusia. Di antaranya petunjuk untuk hidup bersaudara. Wangil mau menyatukan manusia itu wangil. Makanya Al-Quran menyeru dengan ya ayyuhan nasuttaqu rabbakum. Hei wahai seluruh umat manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhan kalian, yaitu Allah. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Min nafsin wahidah, dari satu jiwa. Ya, kita di Malang salam satu jiwa, Arema. Ya, itu surah An-Nisa ayat 1. Ya, wa khalaqa minha zawjaha, dan yang telah mencipta kalian, menciptakan pasangannya dari jiwa itu sendiri, yaitu dari Adam dicipta Hawa. Terus wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, yang dari Adam dan Hawa manusia disebar, dikembangbiakkan ke seluruh dunia. Dari apa? Dikembangbiakkan laki perempuan. Terus wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, bertakwa kepada Allah dan bertakwa menjaga silaturahim. Maka katanya para ulama ahli tafsir, ayat ini perintah menjaga silaturahim sesama anak manusia, walaupun beda agama, apalagi hanya beda partai. Nggih, PKB jangan bertengkar dengan PKB. Ya, PKB itu tidak boleh bertengkar sama PKB itu. Ya, karena sama P-nya, ya. PAN itu ya. PAN tidak boleh bertengkar sama Partai Umat. Ya, PDI tidak boleh bertengkar sama Partai Solidaritas. Kok begitu Ustaz? Iya, nanti Nabi Adam itu nangis tak kelihatan itu. Kenapa? Repot. Yang bertengkar pojok anakmu tuh. Coba lah, sampai punya anak 6 Pak. Ya, sampai punya anak 6. Yang satu itu jahat, mukulin yang 2. Lalu yang menghukum anak yang ketiga, sing ditempeleng yo anake, sing nempeleng yo anake, sing menghakimi yo anak. Katanya gak nangis ya apa? Kan nangis sampean sebagai bapak. Iya kan enggak? Maka kalau kita kembali kepada Quran, ya, kembali kepada Quran, kalaupun kita belum bisa bersatu karena belum satu agama, setidaknya kita bersatu karena kita satu negara dan satu satu nusa, satu bangsa. Kalau belum bisa bersatu karena belum satu negara dan belum satu agama, setidaknya kita bersatu karena ini anak manusia. Iya. Saya tanya kepada dengan Adam, Nabi Adam itu Arab nopo Jawa? Arab apa Cina? Saya tanya kepada dengan Nabi Adam itu Arab apa Cina? Kalau Arab sakno Pak Huda, berarti itu anaknya Nabi Adam. Nah, kalau Nabi Adam itu Cina, kasihan Mbak Haji Fadlan.
Karena baju Zara bukan Cina, berarti bukan turunnya Nabi Adam. Maka di Al-Quran sudah lengkap. Ada ya ayuhan nasu, ada ya ayuhan ladina amanu. Ya ayuhan nasu itu sebagian besar seruan untuk bersaudara. Surah An-Nisa ayat 1 itu memerintah silaturahim kepada seluruh umat manusia. Maka misalnya Pak Huda jalan-jalan ke balai kota, ke apa itu Lun-alun itu, Lun-alun depan Masjid Jamek itu. Iya, jalan ke sana kok ada turis. How are you brother? How are you brother? Itu saudara. Soalnya apa? Yang turis dari Belanda itu yang anak putune Nabi Adam. Terus Ustaz, ini bersaudara sesama warga negara. Iya, surah Al-Hujurat ayat 13. Karena Allah menjadikan manusia di dunia ini, dibuat negaranya itu negara berbentuk nation state, negara kebangsa. Nah, maka di situ dikatakan waja'alnakum syu'uban wa kami telah mencipta kalian, menjadikan kalian syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, bersuku-suku. Maka tidak mungkin di dunia ini ada negara Islam jadi satu, itu tidak mungkin. Bertentangan dengan Quran. Ya, kan repot ngatur orang sedunia jadi satu negara itu. Hizbut Tahrir itu tidak mungkin. Karena tidak ada di zaman Nabi negara Islam itu. Yang ada negara Madinah. Nah, yang ada itu negara Madinah. Lalu diatur dengan cara Islam. Begitu. Bentuk negaranya namanya negara Madinah. Maka ada piagam Madinah. Lah piagam Madinah itu perjanjian antara orang Islam, non-Muslim, Yahudi, Nasrani, Majusi, semuanya bersepakat untuk damai, gitu loh. Maka saya penentang sebenarnya kalau ada negara Islam itu. Gak ada negara itu, gak ada negara Islam. Yang ada negara berperadaban Nah itu. Ya negara kok Islam, berarti negara orang kudu sholat. Iya. Saya tidak mawon Pak kalau kita berpikir gitu ya. Maka pendiri-pendiri bangsa kita itu tidak menyepakati negara Islam, tapi menyepakati negara kesatuan Republik Indonesia. NKRI harga mati, lek ngaji kudu sampai mati. Jangan nek loro didik wis gak ngaji. Tapi lek ono jalanan loro-loro teko tuku bakso. Gitu Pak. Ya. Loh itu Allah mengajarkan kepada kita bersatu sesama umat manusia, jangan memutus silaturahim, apalagi hanya beda partai, apalagi hanya beda dikit aja. Bedanya dikit. Beda apa? Hanya beda dari sholat kunut sama gak kunut itu loh. Gitu ya. Itu berlebihan itu. Saya ini panjenengan tak beritahu lagi gitu. Abdullah bin Mas'ud niku kalau sholat gak kunut. Kalau sholat subuh. Lah kalau Sayyidina Umar itu kunut subuh. Abu Bakar kunut kalau subuh. Tapi saya tidak menemukan keterangan bahwa Abdullah bin Mas'ud dan Sayyidina Umar itu tukaran mergo kunut gak kunut. Saya belum menemu keterangan itu. Iya. Maka perlu diterangkan, di dalam agama itu ada namanya bab usul, ada namanya bab furu', ada bab pokok, ada bab cabang. Semua perkara ibadah itu semuanya bab cabang. Gitu. Lah cabang itu dari dulu ada yang begini, ada yang Abu Hurairah itu kalau sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya Sahih Ibnu Huzaimah. Katanya Abu Hurairah, inni la ashbahukum salatan bi Rasulillah. Saya ini
sholatnya paling mirip dengan Nabi. Gitu. Tapi kalau sahabat Anas, kata sahabat Anas, saya sholat di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, dan ini langsung, bahkan di belakang Nabi itu langsung baca Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti namanya furud nih Pak. Gak boleh hanya gara-gara bismillah, ambek gak bismillah itu kok kemudian sampean dan saya ini menganggap ojo nyoblos iku, lek sholat itu bismillah keras. Ini namanya orang lucu beragama ya. Lucu. Kenapa kok lucu? Koyok yang paling benar kudu begitu. Ya. Enggak, yang baca basmalah dikeraskan itu sudah ada di zaman Nabi. Kadang Nabi mengeraskan bacaannya, basmalahnya. Kadang tidak. Maka Abu Hurairah mengatakan, inni la ashbahukum sholatan bi Rasulillah. Begitu. Begitu nggih. Nah, itu persaudaraan penting. Kalau cuma beda yang begitu-begitu itu bukan perbedaan namanya, itu perkara yang memang pilihan namanya. Pilihan. Nah, ini tak ceritain nih. Ini ceritain ini fakta nih. Niki hadisnya so heboh banget guys. Guys, banget nih. Ini hadis di kitab apa? Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Saya ceritakan ulangnya. Betapa Nabi itu sangat bijaksana bahwa perkara-perkara cabang furud di dalam ibadah itu tidak harus memecah belah persaudaraan. Nih, di kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah, ya, Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Terus di kitab Jam'ul Jawami' dikutip karyanya Imam Suyuti. Di Musannaf Musannaf Abdul Razzaq, ya, saya ralat Musannaf Abdul Razzaq. Ini dikatakan Nabi malam-malam mendengar Abu Bakar sholat di masjid. Istama'a lailatan Abu Bakrin. Waktu malam-malam Nabi mendengar Abu Bakar. Ya, mendengar Abu Bakar. Yukhafid bil qira'ah fi sholatihi. Yukhafid bil qira'ah fi sholatihi. Sholat malam itu di masjid Nabawi. Gitu. Terus lalu di sampingnya lagi Sayyidina Umar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Allah, gitu sampai selesai. Wallah, sampai gitu. Berikutnya ketemu Bilal ternyata juga begitu. Baca ayat Al-Quran, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baca ayat Al-Baqarah sekian ayat, An-Nisa sekian ayat, Ali Imran sekian ayat, Al-Maidah sekian ayat, dioplos jadi satu. Dibaca waktu dari sekian surat. Nah, besok paginya sebelum tersebar di grup WA, Kanjeng Nabi manggil secara pribadi. Iya, ditanya Abu Bakar, saya tadi malam lihat kamu mendengar baca ayat itu pelan banget. Apa kamu kok begitu? Katanya Abu Bakar, ahfidu sauti antajirobti. Iya Nabi, saya pelankan suara karena saya berbisik-bisik dengan Allah. Gak perlu keras-keras, saya sudah berbisik-bisik. Cukup berbisik katanya. Oh gitu ya. Terus bilang Umar, kamu kenapa kamu anta tarfa' sautak? Kenapa kamu itu kok sholat malam dikeraskan suaranya begitu itu? Jawabannya Sayyidina Umar, unaffiru syaitan wa ikudun wa uqidun naim.
Saya ini Nabi mengusir setan dan mengusir orang yang ngantuk dan mengusir ngantuknya saya biar gak tidur, tak baca keras sama saya. Oh gitu. Terus Bilal, Bilal, kamu kenapa Lal? Quran ini diambil sekian ayat, surah ini diambil sekian ayat. Ta'khudhu min hadis surah wa min hadis surah. Surat ini belum selesai ayatnya diambil sekian. Weh, katanya Bilal, maaf ya bukan Abu Hurairah ini, Bilal menjawab, ahlitu at-tayyib bit-tayyib. Saya gabung ayat yang indah-indah digabung dengan ayat lain yang indah-indah dari surah yang lain, sehingga saya gabung semua Nabi, dioplos, kira-kira begitu ya. Apa jawabannya Nabi? Kullun qad ahsana. Ya berarti semuanya sama-sama baik kalau gitu. Abu Bakar ya baik, Umar ya baik, kamu juga baik juga. Coba ini, Kanjeng Nabi luar biasa mengajarkan cara berpikir bab cabang-cabang agama. Begitu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, hikmah terbesar di hadis Sahih Bukhari yang saya baca tadi, ya, bahwa Nabi Adam itu bersedih kalau melihat anak cucunya tukaran. Di dunia itu walaupun berbeda agamanya, bahkan berbeda agama sekalipun, itu ajaran Quran surah An-Nisa ayat 1, Quran surah Al-Hujurat ayat 13, surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9, itu perintahnya harus bersatu, tidak boleh bertengkar. Nggih. Bahkan harus berbuat baik menurut surah Al-Mumtahanah ayat 8 dan ayat 9. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum fid-din. Lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum. Ya, Allah tidak melarang kalian untuk apa? Berbuat baik kepada mereka yang tidak memerangi kalian karena bab agama dan tidak mengusir kalian. Ligu. Untuk apa yang tidak dilarang? Antabarruhum, untuk berbuat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil kepada mereka. Apalagi hanya beda-beda kecil, Pak Uda. Pak Uda kalau sholat misalnya bagaimana modelnya? Tetangga Pak Uda sholatnya begini modelnya. Tapi itu memang sudah ada sejak zaman sahabat, sejak zaman Nabi. Lah kalau ada umat Islam bahkan yang tidak Islam kok bertengkar, berseteru, konflik berkepanjangan, itu Nabi Adam bersedih nangis. Hadis riwayat Imam Bukhari ke 342. Katanya Nabi, wah Nabi Adam, kenapa kok panjenengan ini nangis? Iya, itu loh umat saya. Yang sebelah kiri itu loh umat saya. Ini kelompok umat saya yang berseteru, yang memutus silaturahim, yang durhaka kepada sesama, yang durhaka ke orang tuanya. Itu anak putu saya semua. Nangis Nabi Adam. Maka kalau beda dikit-dikit gak masalah, Pak. Gak masalah bab cabang niku. Apalagi cuma pilihan gubernur ya. Gak apa-apa wes, semuanya milih yang mana aja. Milih nomor 1 iya, milih nomor 2 iya, milih nomor 3 iya, milih nomor 4 juga iya. Nomor 4 siapa? Pak Huda. Karena calonnya perempuan semua ini Jawa Timur ya. Jangan karena beda pilihan gubernur lalu bertukaran. Bertengkar maksudnya ya, bertengkar. Bertengkar jangan. Iya. Jangan kita bertengkar. Ini menyusahkan bapak kita. Nabi Adam bersedih kalau melihat umatnya ini tidak rukun. Nabi Adam bersedih, nangis
Bahkan nangis, baka. Nabi Adam nangis. Ya, kenapa kok nangis? Karena Nabi Adam melihat anak cucunya itu dimasukkan ke neraka gara-gara berseteru. Itu baunya. Nah, ayat surah An-Nisa ayat 1 itu adalah ayat cinta. Ya, kalau belum bisa bersatu karena beda agama, setidaknya bersatu karena satu bangsa dan satu negara. Kalau belum sama karena beda kebangsaan dan beda negara juga beda agama, setidaknya kita bersatu karena satu keturunan Nabi Adam. Begitu Bapak Ibu. Insya Allah menyenangkan Nabi Adam. Nggih, menyenangkan Nabi Adam kalau kita bersatu. Nabi Adam diperlihatkan oleh Allah, diperlihatkan terus, gitu, diperlihatkan terus. Ya kalau cuma beda apa ya, beda Bismillah dikeraskan, Bismillah tidak dikeraskan, itu bukan perbedaan namanya, itu bab pilihan, gitu. Beda kunut, tidak kunut, itu bab pilihan, nggih. Karena sama-sama dilakoni oleh Nabi, pernah dilakoni oleh Nabi, begitu. Jangan sampai kemudian bertengkar gara masalah cabang-cabang begitu, tidak boleh, ya, tidak boleh. Tapi sekarang sudah tidak ada yang bertengkar bab itu, ya. Kenapa? Karena sudah lebih banyak yang nggak sholat subuh, ya. Yang nggak sholat subuh itu lebih banyak. Kayak gitu. Niki Bapak Ibu tentang persaudaraan dan persatuan yang ternyata berefek sampai ke Nabi Adam. Nggih. Pokoknya kita menurut ajaran Quran surah An-Nisa ayat 1, surah Al-Hujurat ayat 13, surah Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9, kita ini harus berhidup apa itu namanya, bersaudara. Iya, bersaudara dengan sesama umat manusia. Beda partai, tidak masalah. Nanti dipertanggungjawabkan sendiri-sendiri partainya. Iya, PKB dengan PKB harus bersatu. Iya, PSI, PDIP, terus PKS. Lah itu semuanya sama karena memang lagi jualan ya, biasa lah gitu. Nanti semuanya dipertanggungjawabkan sendiri-sendiri di hadapan Allah. Begitu nggih? Nggih napa boten? Nggih napa boten? Nah, jadi tidak perlu bab cabang-cabang itu kita tidak dulu mengaku yang paling benar, tidak boleh. Tapi saling menghargai. Kalau belum bisa bersatu karena belum seagama, mari kita bersatu karena satu negara dan satu kebangsaan. Kalau belum bisa bersatu karena beda agama dan beda kebangsaan, maka kita bersatu karena sama-sama anak putune Nabi Adam. Begitu. Karena orang yang memutus silaturahim oleh Allah, doanya tidak dikabulkan. Ya, silaturahim itu doanya nggak dikabulkan. Insya Allah jamaah roti bos ini orangnya semuanya bermadhab cinta. Iya, cinta kepada sesama. Insya Allah. Begitu guys. Ini ngaji aja, ngaji bab tentang satu tadi tematik al-hikam sedikit. Yang kedua ini hadis Sahih Bukhari tentang Nabi Adam yang dibuat bersedih kalau umatnya ini masuk neraka gara-gara perbuatannya tidak baik kepada Allah, tidak baik kepada sesama umat manusia. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, ngaji kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, bahwa di Al-Quran yang bunyinya ya ayyuhan nasu berarti itu namanya Makkiyah. Ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Dan di antara ayat Makkiyah itu isinya adalah berseru, mengajak seluruh umat manusia bersatu dan menjaga silaturahim. Sebagaimana surah An-Nisa ayat 1, Al-Hujurat ayat 13 dan Al-Mumtahanah
ayat 8 dan 9 yang membicarakan tentang untuk berbuat baik kepada sesama umat manusia walaupun beda agama, selagi masih hidup berdamai bertetangga. Begitu. Itu ajaran Quran. Kalau dilihat di sini, Pak, subhanallah, ajaran Quran itu luar biasa. Saya kagum kalau kita kalau mentadabburi, kagum. Quran begitu indahnya, gitu loh. Begitu indahnya sampai Allah mengancam orang yang memutus silaturahim sesama manusia, oleh Allah diancam doanya tak dikabulkan. Tak dikabulkan doanya. Gitu. Dan banyak sih, bukan hanya memutus silaturahim, orang yang tukang adu-adu itu juga tidak dikabulkan doanya. Ya. Yang saya ceritakan sebelumnya itu, siapa itu? Lupa ya? Nah, lupa. Umatnya Nabi Musa nggak diterima doanya itu loh, gara-gara umatnya ada yang tukang adu-adu. Doa minta hujan 3 hari 3 malam nggak dikabulkan oleh Allah. Nah, selain silaturahimnya, selain memutus silaturahim nggak dikabul doanya. Ya, semoga ini bermanfaat. Oke. Ayo menjaga kerukunan, karena ini mau pil pil wali, pil kadal, pil kada, bukan pil kada, apa namanya? Pil buk, pil apa lagi? Pil KB nggak ada ya? Iya. Gitu ya. Ini pil kada, pil buk, pil wali, pil buk. Jangan memecah belah. Ayo kita tetap bersatu. Beda pilihan tidak apa-apa. Kalau yang pilgub Jawa Timur ini tambah bebas gak apa-apa wes. Semuanya bupati gubernurnya calonnya perempuan semua perempuan. Ini menunjukkan emak-emak Jawa Timur hebat-hebat ini ya. Ibu-ibu sebelah ini diwakili oleh 3 Sri Kandi. Ya, 3 perempuan. Emak Khofifah, emak Risma, emak siapa? Lulu. Ya, emak Lulu. Pokoknya calonnya cantik-cantik semua. Karena memang calonnya nggak ada yang laki-laki. Ya. Iya. Berarti emak-emak Jawa Timur ini kuat-kuat ya. Sekarang bapak-bapak Jawa Timur sudah tak berdaya, disandra oleh mak-mak semua, kalah semua ini ya, tidak punya elektabilitas. Mak roti bos, berbangga ya mak-mak ini ya, calonnya perempuan semua ya, yang laki-laki sudah tak berdaya. Iya, saya kadang mikir-mikir ini. Saya aja sudah tak laku jadi gubernur ini ya. Gimana? Apa saya ikut nyalon Pak? Milih saya ya? Gubernur yang bos ya. Oke, ya. Oke. Jelas ya? Jelas ya. Ini hikmah penting untuk diambil. Jadi coba panjenengan ini pelajari nih Kanjeng Nabi niki. Bab cabang namanya niki, bab cabang. Yang kita terangkan bab cabang fikih. Ya, kalau bab ibadah itu semuanya cabang. Ya, cabang fikih. Saya kira begitu. Ini sudah jam 9. Ya. Jadi kita sudah harus menyudahi pengajian. Jamnya saya lihat saya sudah 1 jam 45 menit. Nah, pengajiannya. Dengan berangkatnya tadi dari rumah tentunya ya. Kan dihitung itu Pak Haji. Kalau nggak dihitung gimana? Kan bisa ngaji di sini kan karena berangkat dari rumah. Iya. Ya, dan saya juga maaf ya, saya kalau pengajian lebih suka tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat. Kalau sudah 1 jam lebih itu kan sudah agak terlalu cepat. Gitu. Di samping juga panjenengan kalau tidak terlalu lama itu kan senang cepat pulang, itu ya, cepat beraktivitas yang lain, sehingga tidak membuat ngaji kapok. Aduh kapok saya,
ngaji dengan Ustaz Wahid materinya nggak enak lama. Itu kan menyiksa juga gitu ya. Nah, tapi kalau ngajinya Ustaz Wahid cepet enak, akhirnya ketagihan. Akhirnya pekan depan datang duluan gitu. Betul kan Mbak ini? Betul. Apalagi makanan sudah siap semua itu ya. Iya. Siap dong? Siap kan? Oh udah ya? Beres. Iya. Coba Pak Johari punya pertanyaan apa? Kayaknya sudah nyiapin pertanyaan itu, ngetik pertanyaan kayaknya dari tadi itu ya. Ada pertanyaan? Monggo. Itu Kalimantan di kampung biasanya itu kan beda. Hari pertama itu kan melata, Empat itu biasanya cuma balok dulu itu gimana? Iya. Sampean seneng sing cepet apa sing di kalem? Ya wis, sampean melok sing tepak kalem tok. Tepak cepet sampean menang. Mana dari mali toh ya? Lah iya kan? Iya, itu kan pilihan aja. Sampean kate nukari wong akeh sampean digerebut entek sampean. Saya sampean kelompok minoritas di kampungnya. Cari aman lek tepat pelan. La ilaha illallah. Mari ping telu alon kok cepet. Nah, wis mandek sampean. Ngrungokno tok. Wis oleh ganjaran ora maca. Kalau mau ngrungokno wis ganjaran. Juga mempertebal Islamnya sampean lek baca la ilaha illallah. Iya. Ya, karena kuncinya masuk surga kan la ilaha illallah. Iya, maksudnya kalau ada orang masih punya la ilaha illallah di hatinya, ya, diucapkan dan ada di hatinya, maka dia masih punya tiket masuk surga. Iya Pak. Walaupun katanya Nabi, sahabat itu nggak percaya, karena zaman Nabi model-model Pak Johari itu sudah ada. Kapan dipercayaan ke Ustaz gitu ya. Lalu enggak ini hadisnya Sahih Bukhari ini, enggak betul itu. Jadi sahabat itu nanya ke Kanjeng Nabi, karena Nabi mengatakan orang yang membaca la ilaha illallah itu masuk surga. Lalu sahabat ada yang nanya, masa cuma baca la ilaha illallah Nabi? Maksudnya memang membaca karena dia punya pengakuan dia ada Tuhan selain Allah. Akhirnya sahabat nanya, wa in saroko. Nah, ini contoh ini, tak buka kitab hadisnya nih. Ya. Ini ada kurang lebih 455 hadis. Wih, Pak Johari sampai ngeten ini baca hadis ini. Niki. Satu hadis ya. Oke. Yang pertama, Atani atin min Rabbi. Jadi Jibril datang kepada Nabi. Katanya Nabi, telah datang kepadaku Jibril, kepada saya datang. Malaikat datang kepada saya. Lalu memberi kabar kepada saya, kabar gembira, annahu man mata. Barang siapa yang mati min ummati, dari umatku. Catat hadis Sahih Bukhari. Ya, saya itu kalau ngaji dengan jamaah itu mesti hadis Sahih Bukhari tak ambil duluan. Kenapa? Karena jamaah saya ini rata-rata belum ngerti. Kayak yang sohe itu cuma Bukhari. Itu sebenarnya maaf ya, pembodohan. Yang sohe itu bukan hanya Imam Bukhari, bukan hanya Imam Muslim. Yang dhaif itu bukan hanya Imam Abu Dawud. Imam Bukhari juga punya banyak hadis dhaif. Di kitab namanya Al-Adab Al-Mufrad. Satya sama ini. Sekarang tak ngikutin alur berpikirnya jamaah mawon dulu ya. Ini hadis Sahih Bukhari. Barang siapa yang mati di antara umatku, la yusyrik billah, tapi matinya itu tidak pernah menyekutukan Allah. Ketika mati, dia di hatinya tidak ada pengakuan kepada selain Allah sebagai Tuhan. Syai'an, sama sekali. Dakhalal jannah. Maka orang ini masuk surga. Loh, ini sing jauh Kanjeng Nabi loh Pak. Maka jangan pernah membuat hukum sendiri. Ustaz, dia tidak pernah sholat, dia itu pencuri,
Dia nyolong sepeda motor saya dulu Ustaz, jadi penaga. Ini tidak berarti maaf ngeremeh no kelakuan dosa, bukan. Ini konsep bahwa orang itu mati, di hatinya masih punya la ilaha illallah. Ya, apalagi diucapkan di kampungnya, bila orang mati la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu bukan hanya ngakoni, itu diucapkan. Maka sahabat yang model Pak Jual itu ada. Wa in zana, Nabi walaupun pernah zina. Wa in sarqa, pernah nyolong. Nabi jawab, wa in zana, wa in sarqa. Walaupun dia pernah berzina, pernah mencuri. Maaf, ini kalimat bukan berarti melegalkan perbuatan zina dan mencuri. Bukan. Bahwa la ilaha illallah yang diucapkan mancep ke hati itu menjadi tiket utama masuk surga. Masuk tapi bukan dimasuk. Namanya masuk itu yang melalui SOP yang sangat ketat. Ya. Satu syaratnya bebas dulu dosanya. Berarti diumbah di neraka dhisik, melebu mesin cuci dulu. Ya. Diperseni dhisik. Tapi kan lumayan masih punya tiket. Yang nggak masuk surga itu adalah mereka yang sudah mati dalam keadaan musyrik. Memang dia mengakui selain Allah sebagai Tuhan. Begitu. Paham gitu? Paham? Itu hadis pertama wis. Hadis kedua yaitu di Musannaf, di kitab Musannaf niki, ya. Yaitu di Musnad Abi di Musnad Abi Hanifah dikatakan, ya Abu Darda, Nabi berkata, ya Abu Darda, man syahida anna la ilaha illallah, man syahida an la ilaha illallah, barang siapa bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa anni Rasulullah, dan aku adalah utusan Allah, wajabat lahul jannah, maka wajib dia masuk surga. Loh, maka tidak boleh suudzon kepada orang hanya karena pernah gak sholat Jumatan beberapa kali. Pernah tapi beberapa kali. Pernah gak sholat Jumatan beberapa kali. Gak usah panjenengan ikut menghakimi dia ahli neraka gak pernah sholat Jumat. Gak boleh, itu namanya suudzon. Itu namanya melangkahi kanjeng Nabi. Kalau ada orang yang mengatakan wa in zana, ya Abu Darda mengatakan wa in zana wa in sarqa. Nabi kalau dia pernah berzina, pernah mencuri, Nabi fasakata ani sa'atan. Dalam riwayat ini dia itu Nabi itu diam dalam beberapa saat, dan Nabi menjawabnya begini, man syahida an la ilaha illallah wa anni Rasulullah wajabat lahul jannah. Nah, terus apa itu namanya? Dia diam apa itu namanya, mengatakan barang siapa yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku sebagai utusannya, maka dia masuk surga. Terus Abu Darda ngomong lagi, wa in zawaqa wa in zana. Nabi walaupun dia pernah berzina, pernah mencuri, diam lagi. Nabi jawabannya sama, man syahida an la ilaha illallah wa anni Rasulullah wajabat lahul jannah. Nah, Abu Darda ngomong lagi, wa in zana wa in sarqa. Baru Nabi menjawab, wa in zana wa in sarqa wa in rahima anfu Abi Darda. Gaganya. Gitu. Tapi ini bukan berarti melegalkan zina dan menyuri loh ya, bukan. Maksudnya sebesar apapun dosa manusia diampuni oleh Allah asalkan dia punya satu kunci. Ya, kunci apa? La ilaha illallah. Penting la ilaha illallah, dibawa sampai mati. Baik yang bacanya la ilaha illallah atau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya khawatir panjenengan membenci la ilaha illallah, mati gak membawa la ilaha illallah. Saya khawatir itu. Kenapa? Bacaan yang kita baca itu diajarkan oleh Nabi agar terbawa sampai mati. Enggak, saya khawatir, Bang. Kalau ada orang membenci membaca la ilaha illallah, Allah khawatir.
Takutnya kebenciannya itulah membuat gak bisa ngomong nanti ketika di ajal terakhir. Perkara panjenengan gak senang saya cepat-cepat ya, kita selesai. Dan itu hadis kedua. Hadis ketiga, man qala la ilaha illallah. Ya. Jadi barang siapa yang bersaksi dia mengatakan la ilaha illallah, maka dia dakhalal jannah. Subhanallah. Niki subhanallah. Luar biasa Nabi memberikan ajaran kepada kita agar kita ini menjadi orang yang tetap optimis. Oh, apalagi jamaah roti bos, ya sudah hampir masuk surga semua ya. Hampir, bukan hanya membaca la ilaha illallah itu ya. Apaan yang dibaca oleh panjenengan ini? Banyak kan? Banyak sebenarnya la ilaha illallah. Persaksiannya sudah sangat kuat. Nggih. Nggak apa-apa. Iya, ini hadisnya man qala la ilaha illallah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, ini dikatakan keluarkan dari neraka. Kalau masuk neraka, orang yang pernah ngomong la ilaha illallah, meyakini tiada Tuhan selain Allah, itu wajib keluar dari neraka. Walaupun sudah lama. Karena nanti di neraka itu yang masuk neraka itu ada yang lama, ya, ada yang sampai overstay. Yang overstay itu pun wajib keluar, asalkan ada la ilaha illallah. Ya, overstay itu berarti nggak tahu sholat yang la ilaha illallah gitu ya. Ini hadisnya di kitab hadis Abdiyaul Lami' min sahihi kutubutis sittah wa sahihil jami'. Jadi ini kitab sahih ini. Ya, kitab sahih. Bahwasanya babnya ini diterangkan begini babnya. Monggo panjenengan simak. Ya, panjenengan simak di sini. Babnya babu ashabit tauhid la yukhalladuna finnar. Bab orang yang mempunyai tauhid tidak tidak kekal di neraka. Ini kitab hadis nih. Monggo panjenengan ingat nih, nanti dikirain bukan kitab hadis. Ad-Diya'ul Lami' min Sahihil Kutubis Sittah wa Sahihil Jami'. Halaman sebanyak 560 halaman ini. Karyanya Syekh Muhammad Nasruddin Muhammad Waidah. Di sini dikatakan bahwa orang yang punya la ilaha illallah dia tidak akan kekal di neraka. Gitu. Jangan remehkan orang yang ngomong la ilaha illallah itu. Jangan remehkan. Khawatir kita meremehkan, khawatir naudzubillah min dzalik. Gara-gara ngeremeh itu akhirnya waktunya dia sendiri mati gak bisa ngomong la ilaha illallah. Gak bahaya tak? Gak bahaya. Ini loh keterangan hadisnya. Hadisu Anas as-sabit fi sahihain anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu syu'airatin min khairin wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burratin min khairin wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzurratin dzarratin min khairin. Dzurratin keliru ya. Jadi katanya hadisnya sahabat Anas di dalam kitab Sahihain, Sahih Bukhari Muslim, bahwasanya orang yang ngomong la ilaha illallah di hatinya ada satu biji kecil dari gandum, kecil banget, ada nilai kebaikan di hatinya, dan dia ngomong la ilaha illallah, maka wajib keluar dari api neraka. Maka kalau orang ahli pengajian seperti panjenengan, gak usah khawatir lek mati mlebu neraka. Wis yakin mawon. Yakin apa mboten?
Pak Jari yakin mlebu surga napa mboten? Ya. Yakin banget ya? Kepengen cepet apa? Pak Ruli apa? Pengen cepet? Hah? Santai. Santai ya. Ya Allah, ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Gitu, ge. Ternyata Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata la ilaha illallah sangat istimewa di sisi Allah itu. Karena itu pengakuan bahwa Allahnya Allah yang Tuhan, selainnya Allah bukan ada apa-apanya, gitu loh. Maaf, ini kelihatannya sepele itu, sepele. Ternyata kalimatnya mangkola, barang siapa yang mengata, bukan yang ideal banget. La ilaha illallah, berarti hatinya dia ada sedikit kebaikan tentang tauhid, tiada Tuhan selain Allah. Gitu guys. Subhanallah. Jadi ahli pengajian kayak Pak Huda ini ahli surga. Ahli surga, kasihan kalau gak masuk surga. Karena di dunia sudah ngenes gitu deh. Wajah wis ngenes, uripe ngenes kok saya mlebu neraka gitu. Kan kasihan dah ya. Ikut rombongan saya aja Pak Huda. Iya, rombongan saya. Rombongannya Al-Ustaz Abdul Wahid. Gitu ya. Mudah ya. Kenapa Pak? Ada keterangan atau hadis yang menerangkan bahwa kita kalau mengantarkan jenazah ke kuburan itu dilarang mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Itu aja. Kenapa kok dilarang? Saya lupa, tapi saya pernah mengaji itu ada itu bahwa kita itu dilarang mengucapkan itu karena saya memang bukan ahli hadis atau balik. Jadi saya sudah mendengar dan saya terapkan sampai sekarang pemahaman saya bahwa saya mengantarkan jenazah itu tanpa la ilaha illallah. Itu pemahaman saya. Karena saya juga mengaji majelis ilmu itu keterangannya seperti itu. Sambut dah. Sambut. Dek nyanyian boleh? Enggak? Ya boleh. Tapi nggih Pak. Jadi ada salah satu hadis ini saya bukakan. Saya ingat Pak bahwasanya saya tampilkan mengiringi jenazah. Saya sudah nyatet di sini. Jadi mengiringi jenazah itu boleh baca apa saja, termasuk baca Karena bacaannya itu berteriak-teriak. Oh, itu seakan-akan apa ya? Bukan saya seakan-akan mengucapkan itu tanpa ada aturan atau etika yang bahwa kita itu mempunyai Allah yang harus diagungkan. Gitu ya. Dengan Quran mungkin dengan ya gini, ya saya paham lah, saya paham emosional apa jenengan itu. Enggak, di sana emosi. Enggak, emosional beda nih. Kita bukan misalnya bukan. Itu kita penjelasan aja. Tunjukkan tidak itu yang ada. Paham. Ngapunten paham. Ngapunten kalau saya bernarasi itu tidak dipahami semuanya sebagai apa ya? Sebagai pembantahan bukan ya. Jadi begini. Saya mau menceritakan dulu. Jadi ada orang yang berdoa, kemudian berdoa itu dengan suara yang keras. Ada orang yang berdoa di zaman Nabi itu dengan suara yang lirih, seperti tadi yang saya ceritakan. Iya. Kemudian ini salah satu contoh Pak, yang saya tampilkan di di slide ini, yaitu mengiringi jenazah. Iya. Ada pendapat bahwa mengiringi jenazah, ini salah satu contoh dulu. Mengiringi jenazah itu ada yang di depan, ada yang di belakang. Kan begitu toh? Iya. Terus kaidah fikih itu menyatakan begini. Ini kaidah. Ada ibadah yang itu sifatnya namanya ibadah mutlaqah, yang ada namanya ibadah muqayyadah. Itu sudah saya terangkan. Ini bab kaidah soalnya. Soalnya begini Pak. Saya berkali-kali mengatakan begini Pak.
kepada para jamaah. Apunten ya, ini tidak. Tolong setiap saya misalnya, saya kan biasa berusaha ngaji itu dengan suasana yang ceria. Gak usah tegang-tegang, gak usah kenceng-kenceng. Apalagi ngiringi jenazah itu bukan ibadah mahdhur, bukan bab usul, tapi bab cabang, bab furu'. Tolong ini pahami, ini kaidah nih. Iya, perkara setelah ini misalnya deh, Ustaz Khalid ini kok banyak yang menyimpang. Gak apa-apa, misalnya setelah ini gak ada ngaji, saya gak masalah. Tapi saya perlu menyampaikan yang ilmiah. Di dalam agama itu ada bab usul, ada bab furu'. Yang usul sekalipun, kalau itu bab ibadah, cabangnya sangat banyak. Misal nih, saya tanya kepada jenengan dulu. Ini mungkin sekalian agak serius ya. Allahu Akbar. Saya sholat zuhur. Lalu saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai kedengaran ke sop 8. Saya melanggar apa enggak? Nah, melanggar kok katanya. Melanggar kan? Kenapa kok dikatakan melanggar? Karena selama ini yang nyampe informasi itu kudusin diri. Padahal di hadis sahih Kanjeng Nabi itu kadang pernah mengeraskan baca, memberitahu surat yang dibaca. Maka para ulama ahli fikih itu tidak membuat patokan yang konstan. Kemudian orang lain itu salah, yang saya yang benar. Enggak. Kalau bab ubudiyah, kalau bab cabang, bab fikih. Nah, termasuk bab jenazah itu. Termasuk bab jenazah. Kemudian yang berikutnya, saya katakan, misalnya begini. Ini tidak jauh berbeda dengan yang sering saya tanyakan kepada jenengan, termasuk Kak Haji Fadlan sendiri. Iya. Ada nggak aturan baca Al-Quran ketika kita naik kendaraan? Nggak ada kan? Nggak ada. Baca Quran di kendaraan itu nggak ada aturannya. Nggak ada aturannya. Yang pasti nggak ada aturannya. Maka salah satu contoh yang nggak ada aturannya, ketika hantar jenazah, itu nggak ada aturan yang konstan. Apa? Nggak apa ya? Nggak apa ya? Apunten ya. Tolong kita ngaji dengan santai. Ya, tidak ada. Ini soalnya konstituennya banyak juga ya. Maksudnya saya ngaji apapun bab agama itu tidak perlu tegang, nggak perlu. Kita santai saja. Jadi kalau dalam bab ngantar jenazah itu tidak ada yang usul kecuali sholat takbir 4. Tapi kalau ada orang sholat takbirnya sampai 12 itu melanggar. Ya, jadi rukun ini namanya usul. Memandikan, mengkafani, lalu mensolatkan, memakam. Nah, di dalam mensolatkan ini, maaf ya, ini masih ada cabang lagi. Contoh, kalau di HPT misalnya, di HPT itu Allahu Akbar, Fatih, lalu berikutnya selawat. Yang ketiga, Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'afanhu sampai selesai, langsung dilanjutkan Allahumma fil li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa qayyibina saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana Allahumma man ahyaita minna fa ahyi al islam wa man tawaffa minna fa tawaffa al iman Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu wa ighfir lana wa lahu. Langsung takbir keempat, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pun terjadi cabang lagi. Boleh Assalamualaikum warahmatullah, boleh Assalamualaikum warahmatullah, tidak wabarakatuh. Boleh takbir keempat Allahu Akbar, takbir ketiga Allahu Akbar, Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'afanhu. Baru yang keempat Allahu Akbar, Allahumma fil li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina. Ini cabang yang begitu banyak, padahal ada di dalam pokok. Lah ini wajib ngaji usul fikih ini biar tidak kaget gitu loh. Makanya bab-bab lucu itu banyak. Lucu dalam arti bukan remeh, bukan nyepelin, bukan. Ini karena apa? Konstruk berpikir yang selama ini tidak dibiasakan. Ngerti ini usul, ini furu', ini pokok, ini cabang. Lah kalau sudah cabang, orang itu di dalam bab agama yang penting tidak nabrak pokok itu tidak masalah.
Saya beritahu dulu gitu. Jadi konsepnya dulu. Satu, ini bab nyolat. Saya tanya, mengkafani jenazah itu pakaiannya berapa lapis? Ayo yang sudah mana ya? Kalau laki-laki 3, kalau perempuan 5, ditambah khimar dan sarung dan kerudung. Saya tanya, itu wajib apakah sunnahnya? Lah itu kudu tahu, itu sunnahnya 3. Sakjane yang wajib pokok nutup seluruh bagian. Pokok nutup seluruh bagian itu sudah sah. Kenapa? Itu usul pokok. Maka ada fardu, ada sunnah, gitu. Maka dalam hal ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini contoh, ini saya bongkar semua bab jenazah. Saya tanya semuanya ini, saya diskusikan. Biar nanti yang saya terangkan itu langsung enggak. Jadi kemudian itu dalam bab mengkafani. Dalam bab mengkafani, pakaian itu wajibnya itu menutup seluruh pakaian. Maka saya selalu ngajak para jamaah itu semuanya, tak terkecuali jamaah manapun, itu idealnya itu ngaji Bidayatul Mujtahid. Biar ngerti, ini pokok standar minimal, ini standar ideal. Standar minimal itu fardu, standar ideal itu sunnah dan keutamaan. Begitu. Contoh, memandikan. Saya udah semua nih, nanti sampai mengiringi. Ya. Memandikan, kalau menurut aturannya, Nabi itu memandikannya menyuruh pakai 1 sidr, 2 syai'an min kafur. Jadi ada sedikit kapur barus. Begitu. Terus yang berikutnya, kapur barus itu panjenengan bisa diganti dengan lain. Nah, ini namanya bab cabang. Kenapa kok begitu? Gak ada sidr, ya ada sabun. Gak ada sabun, ada kelerek. Gak ada kelerek, ada yang lain. Itu bab cabang. Lalu maaf, memandikan itu hampir semua orang, hampir semua yang memandikan jenazah pasti mempunyai cara-cara lain, walaupun punya banyak kesamaan. Tapi cara memandikannya itu tidak konstan. Kenapa kok begitu? Yang penting yang pokok kena apa itu? Semua kotoran itu bersih, baik yang dari dalam itu dikeluarkan maupun yang ada di luar. Khususnya yang ada di luar ya, yang di dalam kalau bisa dikeluarkan. Itu pokoknya. Cabang-cabangnya ditambah, dikasih pengharum. Maka tradisinya masing-masing daerah, jenazah itu ada yang dikasih minyak kayu putih, ada yang dikasih pengharum apa, ada yang ditaburi bedak. Itu namanya bukan usul, tapi furu'. Usulnya apa? Pokoknya itu adalah jenazah itu suci dan harum. Entah mau ditambah apa beres. Seperti itu. Paham ya? Paham. Kemudian sekarang sebelum mengantar, memakamkan. Bentuk memakamkan jenazah itu ada namanya lahdu. Lahdu itu yang umum, yaitu dimasukkan ke liang, dibuat lubang landa, lahdu namanya ya, lubang landa. Itu kan cara yang yang afdol. Yang kedua dikeduk tengah, keduk tengah, ngepres body, ngadep kiblat. Seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah, kalau ada orang sekedar dikubur itu masuk fardu apa masuk yang tadi ini masuk yang fardu apa keafdolan? Ini keafdolan. Kenapa? Wajibnya mengembumikan jenazah ad-dafnu itu adalah masuk ke dalam liang masuk ke dalam tanah setingginya orang berdiri, sekiranya bau ini kalau dia membusuk tidak sampai mengganggu yang masih hidup. Itu kewajibannya, dan tidak sampai dikeruk oleh hewan buas. Itu aturan agama yang pokok. Begitu. Maka maaf ya, mengangkut jenazah
itu boleh yang ngangkut itu boleh membaca zikir, boleh tidak membaca zikir. Kenapa? Itu bukan usul. Keterangan yang membaca zikir ada keterangan asar. Ada asar, nanti tak buka di kitab yang saya buka ini. Boleh. Nah, mengenai adabnya zikir, gimana Ustaz adabnya zikir? Adab zikir yang paling bagus itu adalah dengan lisan dan dengan hati dan dengan adab yang mencerminkan kita kepada kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang kita ajak bicara. Lah sekarang begini Pak, ini ada kasus model begini. Nah, kalau ada kasus, jangan kemudian kasus ini menghabiskan semua. Misal begini, ada orang di kampung, ya, ada orang di kampung yang melanggar satu gara-gara berbuat baik bareng-bareng. Apalah nama kebaikannya, ya. Ada orang berbuat baik bareng-bareng, 20 orang berbuat baik. Lalu yang melanggar satu, gara-gara yang melanggar satu itu 20 orang yang berbuat baik itu dihapuskan semuanya. Ya tak begitu di dalam Islam. Jadi ini namanya kasuistik. Kasuistik itu tidak boleh menghakimi hukum yang general, yang umum. Umumnya secara umum membaca zikir itu ada yang membolehkan, ada yang tidak. Tapi masalah ini tetap dalam kategori masalah ikhtilaful furu'iyah, perbedaan masalah cabang. Lah kalau Ustaz, maaf, ini salah satu contoh. Ada orang berzikir di masjid. Ya, ada orang berzikir di masjid. Lalu orang yang berzikir di masjid itu dibaca bareng-bareng misalnya. Ketika dibaca itu, ya dibaca, zikirnya itu dibaca keras sekali sampai mengganggu orang yang sholat di dalam masjid. Lalu kita putuskan, putusannya apa? Dilarang zikir bersama-sama karena zikir bersama-sama mengganggu orang banyak. Lah, cara membuat kayak begini ini tidak sesuai dengan kaidah usul fikih. Kenapa kok begitu? Yang dilarang bukan zikir bersamanya, tapi mengganggunya. Berarti gimana? Yang kasus ini saja selesaikan. Yaitu, Pak, kalau berzikir jangan begini. Udah selesai. Begitu. Ibaratnya begini Bapak, analoginya. Di rumah itu ada tikus. Kuat dia tikus itu. Sebesar ecek. Ya. Ya traktor cilian itu ya, traktor cili. Jadi kalau di rumah ada tikus, untuk membasmi tikus, jangan rumahnya dirobohkan, rumahnya dihancurkan, tikusnya yang dicari dibuang. Ibaratnya begitu. Maka saya paham maksudnya itu. Dan maaf loh ya, saya kan ya berbahasa itu dengan kadang sering pakai bahasa yang resmi, walaupun kadang saya guyonan gitu ya. Jadi emosi dengan emosional beda. Emosional itu contoh orang yang merasakan kerinduan lalu nangis-nangis, nah itu namanya emosional juga namanya. Kayak gitu. Ada orang yang gak sepakat dengan kelakuan orang, lalu dia menggebu-gebu mencurhatkan kelakuannya orang yang itu namanya mencurhatkannya, itu namanya emosional. Emosionalnya bukan emosi. Begitu. Jadi ini maaf ya kalau nanti saya berbahasa keliru, tolong dikoreksi. Ya, tapi saya tidak ingin, maaf ngapunten, banyaknya kasus gara-gara penerangan yang tidak detail itu ngapunten, yang jadi korban itu pendengarnya. Ya, maaf Iya. Saya potong. Okay. Yang saya tanyakan tadi itu adakah keterangan dan hadis yang mengenai hal itu? Dekirnya ada. Satu. Okay. Yang kedua, Okay. saya tidak menafik ini benar. Terus? Saya setuju dengan keterangan jenengan. Terus? Saya tanyakan yang saya pahami selama saya majelis ilmu ikut majelis taklim itu mengenai adakah keterangan dan hadis. Saya tahu ini bukan ibadah yang intinya. Okay. Cuman yang saya pahami selama ini saya ikut mengaji
di Muhammadiyah, boleh katakanlah seperti itu. Nggih. Itu kalau mengantarkan jenazah itu tidak boleh mengucapkan dzikir la ilaha illallah. Nggih. Itu aja, bukan terus yang jenengan terangkan itu saya memahami dari awal bahwa itu bukan ibadah inti. Dan itu ada cabang-cabang itu saya memahami itu gitu. Nggih. Sampun nggih. Sampun. Iya, berarti ya jawabannya saya sederhanakan. Tapi kalau tidak diterangkan begitu Pak Ngapunten, kalau panjenengan saya yakin lebih paham dari yang lain, gitu dah. Yang lain itu biar juga paham, paling tidak memperkokoh ingatan dan pengetahuan, gitu gitu. Ini saya bukakan ini deh. Saya bukakan mengantar jenazah dengan iringan tahlil. Ini keterangan kitabnya. Sabar adik. Diriwayatkan oleh Ibnu Adi di dalam kitab Tarjamati Ibni Abi Humaid. Menurut sebagian ulama didhaifkan dan menurut yang lain Imam Tabrani tidak, yaitu dari Ibnu Umar. Faj'alu mautakum baina aidikum, ya, lam yakun yusma' min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yamshi khalfal janazah illa qaula la ilaha illallah. Ini hadis Pak. Di kitab Ad-Dirayah fi Ahadisil Hidayah, karangannya Al-Hafidz Ibnu Hajar, menyebutkan di dalam kitab Dirayah, di dalam kitab Tahrij Al-Ahadits juz 1 halaman 238 bahwa Rasulullah mengantarkan jenazah sambil mengucapkan kalimat tauhid sewaktu pulang dan perginya. Apunten ya. Ini catat. Iya. Jadi kalau dikatakan tidak ada hadisnya, ini hadisnya di dalam kitab Al-Dirayah. Maaf, ini belajar ilmu loh ya. Tapi keterangannya ada hadis dhaif gitu. Nah gini, katakan, ya saya paham lah. Hadis dhaif itu oleh ulama termasuk di HPT itu bisa dipakai kalau ada penguat. Gitu gitu. Jadi gambarnya beginilah, gambarannya. Kalau ini masalah ikhtilaf, namanya ikhti. Tapi kalau dikatakan tidak ada keterangan sama sekali, itu berarti gimana? Kalau dikatakan tidak ada keterangan sama sekali berarti gimana? Ya enggak benar. Karena ini hadisnya di kitab Ad-Dirayah dan di dalam kitabnya Imam Ibnu Taimiyah di kitab Majmu'ul Fatawa, ya, dikatakan bahwasanya membacakan la ilaha illallah itu sah. Ya, dikatakan rahimahullahu taala Muftil Anam Badiatus Salaf Al-Kiram Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, ya, bahwasanya wa ahsanu ilaihi an talqinil mayyit fi qabrihi ba'da faragh dari hal sahah. Ini yang setelahnya setelah dimakamkan. Yang ini ada di kitab Ad-Dirayah ini memang ada keterangan seperti itu. Mubdiyan wa raji'an, bahwa Kanjeng Nabi ketika mengantar pulang dan perginya itu membaca la ilaha illallah khalfal janazah. Begitu. Jadi terus gimana Ustaz? Begini saja, gak usah tegang-tegang urusan ini. Ini masalah ikhtilafiyah karena ini cabang yang sangat yang perlu diperdebatkan itu. Andaikan, walaupun itu gak baik menurut saya. Kalau misalnya ada jenazah gak dimakamkan, gitu loh. Karena fardunya 4. Kalau misalnya maaf ya, ini saya ketikkan di kitab yang aplikasi terbaru, nanti ada di beberapa kitab ini keterangannya di sini. Saya klikkan begini ya. Saya ketikkan di 1 di Kutubus Sunnah, 2 di Syuruhul Hadis, yang ketiga di dalam di dalam kitab nih, saya katakan di tafsir juga saya terangkan ini. Saya tampilkan. Tadi itu kan PDF khalfal janazah begini. Yamshi. Nah, ini ada di berapa kitab ini? Kemudian ada di kurang lebih 44 keterangan. Tapi saya tampilkan ini yang persis tadi yang di kitab An-Nihayah sebentar.
di kitab An-Nihayah Nasbur Raya, saya bukakan kitab Nasbur Raya langsung, biar langsung ketemu, biar lebih bisa diperbesar tulisannya. Nasbur Raya. Fi Ahadisil Hidayah. Jadi Fi Ahadisil Hidayah. Mubdian warajian. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, terus mubdian warajian, ini yang ada di Umdatul Qari, di kitab Umdatul Qari, syarahnya Sahih Bukhari tentang Nabi yang antar jenazah tadi. Terus ya, ini sampun. Ini ada di kurang lebih Kanjeng Nabi yang ditrikakan ngantar jenazah baik di belakang dan di depan, ditambah dengan membaca la ilaha illallah yang di kitab Al-Bidayah ala Nasbur Raya ala Ahdisil Hidayah itu ada di sekian keterangan. Begitu. Jadi intinya bagaimana? Intinya pertanyaan itu adalah jawabannya dalam perkara ikhtilaf. Jadi tidak bisa kemudian dikatakan bahwasanya oh kalau ini tidak ada, tidak bisa. Yang bisa adalah menurut satu keterangan di dalam kitab takhrijnya kitab Nasbur Raya itu Nabi ketika ngantar jenazah pulang dan pergi itu membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasul, la ilaha illallah saja ya, la ilaha illallah mubdian wa raji'an, seperti itu. Dan menurut terjemah Abdullah bin Dinar wa dha'afahu tad'ifan yasiran, ya dhaifnya itu dhaif yang sedikit. Nah, ini ada di juz 2 halaman 292. Jadi itu. Maka dari itulah saya tadi mengatakan, jadi perkara yang belum belum disepakati sebagai perkara yang tidak boleh atau perkara yang kudu, itu tidak boleh. Adabnya kita kepada ilmu itu tidak boleh langsung dikatakan oh ini tidak ada, tidak boleh seperti itu. Jadi pengkajiannya harus sambil berjalan, sambil pendalaman. Begitu nggih? Saya kira begitu Pak Haji nggih. Sekali lagi ngapunten, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya biasalah kalau ngaji ada sedikit yang kurang pas itu wajar lah. Ya enggak begitunya, jenenge aku yang menungso. Pak Haji juga menungso. Iya. Terus otaknya Pak Haji dengan otak saya itu isinya sudah berbeda. Arti yang berbeda itu yang selama sekarang mengisi itu apaan, lalu yang ada dalam pikiran itu apa, itu berbeda. Iya. Insya Allah tidak akan mengubah cara saya ngaji, tidak akan saya kemudian Ustaz Wahid paling minggu depan purit, enggak, tetap ngaji gitu ya. Iya, nggak boleh itu karena jamaahnya kayaknya sudah kayak Pak Wahid bulan depan ini purit lah ya, nggak ngaji mana, enggak, tetap ya. Ada masalah bagi saya, itu masalah biasa kayak gitu. Wong jenenge durung diwaca, boleh diwaca suwe-suwe ngerti gitu loh ya. Lu banyak Pak, ngapunten loh. Ini nggak apa-apa, saya kira kalau
agak lama dikit itu tidak masalah. Biar apa? Biar panjenengan nyaman. Ngapunten saya cerita itu apa ya? Bahwa yang seperti ini sering. Ngapunten ya, saya ceritakan mumpung banyak konstituen ini. Saya tahun ini diberhentikan di 4 masjid. Tapi walaupun saya anggota majelis tarjih dan saya membina kajian usul fikih dan kitab hadis untuk anggota majelis tarjih dan CFM Malang Raya, gitu. Diberhentikan di 4 masjid. Ustadz Dwi 3 tahun yang lalu diberhentikan di berapa masjid itu? 2, 3. Ustadz Dwi ngaji kitab kemenangan itu. Apunten ya, saya beritahu ya. Tapi kemudian ditambah 5 masjid, berhenti di 4 masjid, malah nambah 5 masjid. Saya maaf ya. Saya tuh sering ngomong ke istri, Dek, suatu saat saya ini butuh berhenti dari seluruh pengajian. Kenapa begitu? Lah pondok dhewe kok gak ke rumah. Ngurmati wong akeh sak ngono. Pondok dhewe kelelen-kelelen. Enggak betul. Saya ngapunten. Saya tak terlalu senang dengan sebenarnya itu ya, tidak terlalu senang. Kalau bukan karena misalnya panggilan hati ya pengen ngaji bareng gitu loh ya. Dan ngapunten dinamikanya itu. Padahal tak beritahu kalau saya itu dengan berbagai fitnah itu. Macam-macam fitnah. Sing germo, iya saya. Orangnya ngomong sendiri ke saya yang mendengar langsung. Iya, macam-macam. Ya itu ya biasa. Yang sampai kemudian iya ngapunten. Tahun kemarin sampai ada tamu datang ke rumah yang berterima kasih ke saya. Ngapunten terima kasih Ustaz. Gara-gara panjenengan saya ngerti gini selama ini gini. Ada yang datang ke rumah. Dan ini banyak laporan begini-begini. Siapa yang laporan? Ini. Oke. Orangnya sudah datang ke sini. Hari ini saya siap membuat kesepakatan di depan sampean. Saya batalkan kartu NBM saya. Saya keluar. Kalau saya memang telah berbuat nista dan tidak benar. Kayak gitu. Akhirnya setelah itu ya ngomong, oh kalau gitu ya jangan Ustaz, gak usah keluar wes, tetap ya minta tolong ya gitu ya. Ya karena apa? Ya karena berita yang tersampaikan itu macam-macam. Kenapa? Yang nerima berita otaknya berbeda, pikirannya berbeda, cara memahaminya berbeda juga. Ya termasuk bab ilmu. Bayangkan, maaf loh ya, maaf. Kalau misalnya sekarang ini kan ada zaman yang model begini. Jadi yang terkenal itu yang dianggap benar. Ada enggak yang model begini? Ada. Saya nerangkan bab apa? Bab orang yang sholat witir, ya, keluar duluan, tidak ikut witir dengan imam. Karena video itu viral di TikTok, jamaah saya di Sulfat tanya sampai ngirim TikTok ke saya. Di mana sampean dapat keterangan ini? Di TikTok Ustaz. Dikasih. Jamaah ibu-ibu, enggak susah. Ini maksudnya apa? Saya ingin memberitahu keseriusan saya ngaji untuk tak terang no kabeh. Pilihannya terserah panjenengan, tapi ilmunya ada semua. Ini perjuangan luar biasa. Di TikTok, keterangan itu begini: barang siapa yang sholat tarawih bersama imam, belum selesai kok dia sudah pulang, maka tidak dianggap sholat qiyamul lail. Enggak bahaya kan? Misalnya Pak Suni sholat di Masjid Al-Falah oleh 10 rakaat kebelet ngeden-ngeden, tidak sholat witir bersama imam, akhirnya keluar duluan pulang. Loh itu kalau diterangno gak dapat sholat pahala qiyamul lail. Itu kan kasihan Pak Suni sing ngenteni mulai sak tulungi maghrib melok buka bersama. Ternyata keterangan hadisnya gak begitu Pak. Setelah dilacak syarahnya, ngapunten saya cerita, gak apa-apa dianggap pamer. Saya 3 hari 3 malam itu gara-gara pertanyaan itu. Kenapa? Karena yang berceramah itu lulusan Timur Tengah. Saya lulusan Turen. Iya loh. Apa enggak keder saya? Lulusan Timur Tengah. Padahal setelah saya sering ke Timur Tengah, iyalah hari-hari Timur Tengah sing sekolah ternyata kerja gini gitu ya. Loh iya kan betul. Loh enggak kan. Saya temenan. Ini tentang hadis. Oh ternyata keterangan hadisnya itu bukan yang dimaksud sholat berjamaah, sholat malam tarawih bersama imam
belum selesai witir sudah keluar, lalu tidak dianggap sholat qiyamul lail, itu maksudnya nggak begitu keterangan hadisnya. Yang ada di TikTok itu begitu. Maksudnya begini Pak, sampai sholat qiyamul lail, ya, apa itu namanya, sholat qiyamul lail, terus belum selesai witir bersama imam, kok panjenengan itu keluar, lalu nambah apa itu namanya, lalu panjenengan nggak sholat lagi, langsung pulang tunggu sampai subuh sampai selesai, tidak ada sholat lagi, baru panjenengan itu dianggap sholat qiyamul lailnya tidak penuh. Tapi kalau panjenengan pulang, kok ternyata panjenengan nyampe rumah sholat lagi nambah di Masjid Al-Falah 8 rakaat, nyampe pulang ditambah 300 rakaat, ditutup witir 11 rakaat. Loh, itu ya keren. Keterangannya di mana? Ini keterangannya. Saya di keterangan ini sampai 3 hari 3 malam. Nih, anjuran ikut tarawih sampai selesai. Loh ini. Satu di kitab Sahih Ibnu Huzaimah. Kitabnya hadis sahih ini, hadis sahih Ibnu Huzaimah. Ini keterangan ulama. Keterangan ulamanya ada di sini. Sampai 3 hari 3 malam tak terlihat lagi, tak keterang lagi. Jadi kalau saya kalian ramo itu tak kemenani, tak delok wedi keliru nih akeh. Lek aku keliru wajar, wong aku menungso. Lek kepingin ustaz gak keliru ya aja undang Ustaz Abdul Wahid. Malaikat Israel diundang. Malaikat gak mungkin keliru. Enggak betul. Saya terang-terangan mawon. Karena apa? Karena sudah orang yang terbiasa ilmiah dengan yang didoktrin tidak ilmiah. Artinya tidak ilmiah itu begini, hanya satu mainstream, satu pandangan, itu bisa menganggap yang lain itu keliru. Sama dengan begini loh, sama dengan begini. Ada orang yang terbiasa kalau sholat itu dengar imamnya itu baca bismillah dikeraskan. Itu kalau mendengar yang nggak baca basmalah atau bahkan dibaca tapi lirik, itu dianggap keliru. Oh curi kuno, di kuno gak bismillah. Loh itu begitu Pak. Sampai ini kasus terjadi. Terjadinya gimana? Sampai uang itu ngomong ini, kedengaran telinga saya sendiri di depan saya. Kok anakku ojo sampai mantu kali wong golongan sing kaya Ustaz Abdul Wahid. Lu enggak betul. Betapa resiko orang yang seperti saya ini begitu besar. Sing enak bae Pak Udan. Kalau ono sing nyeneni, kalau ono sing komentar. Paling mek bojone tok sing nyeneni bendino. Ya gitu nggih. Semoga bermanfaat. Semoga panjenengan diparingi sehat walafiat, panjang umur barokah, dimudahkan rezekinya, dijauhkan dari balak dan musibah. Dan panjenengan anak putunya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan-kemudahan dunia dan akhirat. Ya Allah, ini untuk jamaah khusus, jamaah Ratibos dan jamaah ngaji online dan jamaah yang lain yang kebetulan belum bisa ngaji. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Monggo ditutup dengan membaca surah Al-Baqarah 3 ayat terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.